Smart Sound. Demonstrasi yang dilakukan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam pada 2 Desember 2016, ditujukan untuk menuntut tersangka penista agama Islam Basuki Cahayapurnama segera ditangkap. Demo ketiga bukan kegiatan makar ataupun pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan itu disampaikan mantan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo di akun Facebooknya. Menurut Prabowo, pada hakikatnya unjuk rasa atau demonstrasi ketiga adalah cara rakyat untuk memaksa agar pemerintah tahu maunya rakyat. Bisa menegakkan hukum yang bisa memenuhi rasa keadilan, bukan segera hanya mengikuti aturan buku, tulis Prabowo. Prabowo menolak jika dikatakan aksi ketiga sebagai pelanggaran undang-undang. Itu pasti terpaksa dilakukan rakyat karena para penegak hukum dinilai lebih dulu melanggar undang-undang dan tidak adil menangani berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok, tegas Prabowo. Kata Prabowo, aksi bela Islam 3 terjadi akibat akumulasi kekesalan rakyat terhadap toleransi penegak hukum dan KPK, terhadap arogansi dan pembiaran berbagai kasus dugaan korupsi dan pelanggaran hukum lain yang dilakukan Ahok. Toleransi penguasa terhadap penistaan agama Islam oleh Ahok akhirnya menjadi pemersatu rakyat untuk menuntut keadilan. Jadi, bukan cuma kasus intoleransi mayoritas saja, pungkas Prabowo. Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan adanya informasi bahwa demonstrasi ketiga membawa agenda makar. Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan, saya yakin masyarakat semua cerdas. Dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum lagi, ujar Tito dalam konferensi pers di Mabes Polri. Tito mengatakan pihaknya mendapatkan informasi ada upaya dan rapat-rapat khusus yang dilakukan oleh pihak tertentu. Ada indikasi agenda politik lain. Dan agenda politik lain itu diantaranya melakukan makar, ujar Tito. Kelompok-kelompok yang memiliki agenda politik, ya, saya peringatkan, jangan provokasi masyarakat untuk dibawa, ya, untuk kepentingan saudara-saudara sendiri. Kasihan masyarakat, kasihan negara ini. Kalau saudara-saudara menganggap bahwa ini negara cinta kepada negara, buktikan kecintaan itu dengan menunjukkan menjaga keamanan negara ini, keamanan Jakarta. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan atasnamakan agama, mengatasnamakan kelompok tertentu, mengatasnamakan umat, tapi kemudian punya agenda tersembunyi di dalam hati. Ini hati yang berbicara, ya. Dan kemudian saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meridhoi itu. Dan kami, kalau terjadi pelanggaran hukum, kami akan melakukan tindakan tegas. Sudah kita gelar dan kemudian sudah kita sampaikan hasilnya, yaitu ditingkatkan menjadi penyidikan dan akan menetapkan saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dan rencana akan dipanggil secara resmi hari Selasa minggu depan, ya, sebagai tersangka. Setelah itu semua berkas-berkas berita acara, saya ulangi, interview dilakukan, nanti akan diulang kembali menjadi berita acara pro justitia, yaitu demi hukum, termasuk langkah-langkah penyitaan resmi dengan permintaan ke pengadilan dan pemberitahuan ke kejaksaan. Ini kita akan segera kita lakukan dan segera akan kita tuntaskan. Prinsip kami meyakinkan kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa proses hukum saudara Basuki Cahayapurnama ini akan kami laksanakan dengan sangat serius, ya. Dan saya sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia memberikan jaminan untuk itu. Kita akan proses sampai dengan tugas kami, yaitu sampai dengan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan yang akan meneruskan ke pengadilan. Itulah sistem hukum kita. Kita berharap kasus ini secepat mungkin dapat naik ke persidangan sehingga masyarakat Indonesia dapat melihat masalah ini. Kemudian yang lain yang kami sepakati adalah kasus ini kita kembalikan ke masalah ranah hukum. Inilah persoalan-persoalan hukum. Hanya kebetulan saja yang bersangkutan ya memiliki latar belakang agama dan memiliki latar belakang etnis yang spesifik, ya. Tapi ini jangan sampai dibawa ke isu masalah SARA, bukan. Apalagi dibawa ke isu masalah kemajemukan, pluralisme, keperpecahan dan lain, jangan. Ini harus kita bawa
persoalan hukum, kita kembalikan ke masalah hukum. Karena penodaan agama bisa dilakukan juga oleh orang yang satu agama, bisa. Kebetulan saja ini mungkin berbeda agama. Nah, untuk itu masyarakat jangan sampai terbawa arus, terprovokasi yang ada di Indonesia Timur, di Indonesia bagian barat. Sudah, kita ikuti saja proses hukumnya. Jangan terbawa emosi untuk dibawa ke masalah-masalah perbedaan suku, latar belakang agama, ras, lain-lain.